Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan mengenai thread. Dan sekarang kita mau lihat thread dengan menggunakan anonymous class. Oke. Misalnya contohnya begini. Kalau tutorial yang lalu kan kita melihat bahwa ada dua objek ya dari kelas yang sama dan mereka menggunakan thread. Sekarang bagaimana kalau kelasnya beda-beda atau mungkin metodenya beda? Oke, coba kita bikin satu kelas ini lesson thread, kelas biasa, tapi di dalamnya ada dua metode yang berbeda. Yang satu metode misalnya count up atau count down, yang satunya lagi. Kemudian dua-duanya kita mau jalankan dengan menggunakan thread secara simultaneous. Oke, let's do sekarang. Ini kabelnya panjang banget. Oke, kita bikin public lesson thread. Ini ya kenapa ini? Oh, ini insertnya hilang. Oke, lesson thread. Oke, kemudian itu adalah constructor, dan biarkan saja constructornya begitu. Kita mau bikin satu method lagi, misalnya public void. Kita beri nama method ini adalah count up atau count down. Salah satu count up, salah satu count down. Oke. Kemudian di dalam method count up ini kita akan bilang system out print line, let's say inside count up. Oke. Dan kemudian kita bilang integer I sama dengan 0. Ya, bisa pakai for loop, tapi kita mau pakai while loop, nggak apa-apa, iseng aja. Oke, I is less than 0. Lalu di dalam sini kita mau pakai yang thread sleep, jadi harus pakai try. Oke, kemudian thread.sleep. Kenapa kok pakai nama kelasnya ya? Karena ini sleep ini adalah static method. Oke, 1 detik. Kita mau sleep 1 detik. Kemudian catch interrupted exception. Dan ini kita bilang system out print line i. Oke, di dalam sini sudah. While loopnya mana? Ini dia. Oke, kemudian kita akan bilang system out print line I, dan jangan lupa I increment. Oke, ini count up, method count up. Ini tutup sini, dan kita akan bikin satu method lagi sebaliknya, void countdown. Ya, isinya persis sama, tapi dia jalannya sebaliknya. Oke. System out print line, kita bilang inside countdown method. Oke, ini inside ya, salah spellingnya, nggak apa-apa, bisa ditulis inside. Oke. Kemudian kita bilang integer j atau k atau whatever, sama dengan let's say 10. Kemudian kita akan bilang while j is greater than 0. Oke, kita mau pakai try juga karena ada thread.sleep. Kita bilang 1 second, dan ini ada catch. Apa ya catchnya? Sama ya, interrupted exception. Mau i, mau k, mau apa aja juga sama. System out print line k. Dan kemudian di sini sistem print line kita akan bilang J, kemudian yang terakhir J decrement. Oke, jadi ini menurun, ini naik. Oke, count up, count down. Alright, nah sekarang kita mau panggil kedua metode ini tapi dengan thread. Oke, jadi biar mereka bisa jalan bersamaan, kita akan gunakan cara yang disebut dengan anonymous class. Anonymous class. Oke. Jadi kita panggil thread t1, kemudian new, right, thread new thread, ini konstruktornya, dan di sini instead of semicolon kita buka curly braces. Ini menandakan bahwa akan ada anonymous class, kelas tanpa nama. Oke. Public
dan kita harus override method yang namanya run. Oke, tanpa run nggak bisa. Alright, jadi di sini kita bilang apa, system out print line, kita bilang apa ini, inside thread T1. Oke. Lalu di dalam sini kita apa, panggil method yang ada di lesson thread. Oke, jadi kita mau panggil method count up atau count down. Cuma mungkin lebih baik daripada kita menggunakan nama kelasnya juga bisa. Jadi kita bisa bilang langsung dengan nama kelas atau kita instantiate. Lebih baik kita instantiate aja. Kita bilang lesson abstract, kita pakai lesson thread, kita pakai cara yang konvensional aja biar nggak terlalu bingung. Lesson thread kita bilang object obj1 sama dengan new lesson thread. Ini constructornya. Oke, done. Kemudian di sini kita tinggal panggil obj1 dot count up. Oke. Ya, ini. Nah, kalau dia adalah anonymous class harus diakhiri dengan semicolon. Oke. Kemudian kita bilang satu lagi, ini thread T2 sama dengan new thread. Ini juga kita mau ada anonymous class. Alright. Kemudian di dalamnya ada override public void run. Kita override method run, di dalamnya system out print line. Kita bilang inside thread T2 semicolon, dan di sini kita bilang obj1 dot count down. Tadi count up, ini count down. Oke, jangan lupa ini semicolon di sini. Oke, ini done. Ini dua-duanya adalah override. Ini juga override. Nah, sekarang selagi ini udah done, kita mau panggil start T1 dot start supaya bisa jalan T2 dot start. Oke. Nah, ini kita coba run, mudah-mudahan nggak ada error. Nih saya taruh di sini dulu. Oke, kemudian kita run. Ya, see, inside thread T1, inside thread T2, inside count up, inside count down. Langsung dipanggil metodenya dan mereka berjalan secara simultaneous. Yang satu count down, yang satu count up. Oke. Begini caranya kalau kita ingin menggunakan thread untuk metode-metode atau kelas-kelas yang berbeda-beda. Ya, kita bisa menggunakan salah satu cara adalah anonymous class. Oke, susah. Baik, demikian, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.